Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini saya ingin menyampaikan modul 2.1 dalam eksplorasi konsep tentang pengertian pembelajaran berdefisiliensi. Perkenalkan, nama saya Sri Reswati Mulyaningsih, CGB Angkatan 7 dari SDN 09 Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Pembelajaran berdefisiliensi, sebagaimana menurut Tomlinson, adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Tujuan pembelajaran berdefisiliensi ini adalah untuk menumbuhkan secara maksimal dari posisi belajar yang dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Adapun tujuan pembelajaran berdefisiliensi ini adalah memungkinkan bagi guru untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri murid. Selain itu, meminimalisir kesenjangan belajar melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid secara tepat, serta memberikan proses pembelajaran lebih dengan memberikan banyak ruang bagi murid untuk melakukan dan menentukan pilihan-pilihan serta memberikan suara sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya sebagai guru harus paham dan menyadari betapa luasnya keberagaman murid-murid saya. Saya perlu berpikir mengenai cara dan strategi yang dapat menyediakan layanan belajar bagi mereka, yaitu layanan yang dapat memungkinkan semua murid-murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk dapat mengakses apa yang akan kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan menyadari adanya keberagaman murid-murid kita yang cenderung bisa menjadikan faktor terkendalanya proses belajar mengajar tersebut, dapat kita lihat bahwa murid-murid kita ada juga yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak dapat mengakses teknologi dari rumah, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Faktor kendala yang lain adalah bahwa murid-murid kita juga memiliki kesulitan dalam memahami bahasa di kelas, karena mereka ada yang baru pindah dari daerah lain. Faktor lain bahwa murid-murid kita ada yang merasa bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang diajarkan, sehingga pembelajaran lebih tidak menantang lagi untuknya. Faktor-faktor lain yang bisa kita temui pada murid-murid kita, yaitu pada saat mereka sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan. Namun, karena adanya kesenjangan antara kemampuan yang dilakukan dengan apa yang sedang dipelajari, yang akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi antar materi yang satu dengan materi yang lain. Murid-murid kita juga memberikan hasil yang tampak baik, namun di sisi lain, mereka juga memiliki masalah sosial emosional. Kecenderungan faktor lain adalah murid kita juga ada yang memiliki minat yang besar terhadap bidang-bidang tertentu, dan ada yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar. Dengan demikian, berarti kita sebagai guru juga harus meyakini bahwa semua murid kita akan bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Kita yakin bahwa dengan bersikap yang adil, bukan berarti menyamaratakan perlakuan kita kepada semua murid. Akan tetapi, setiap murid memiliki pola belajar yang masing-masing sesuai dengan karakteristik mereka yang unik. Praktik-praktik pembelajaran yang perlu ditelaah efektivitasnya melalui bukti-bukti yang dapat diambil, yaitu dari pengalaman demi pengalaman murid maupun kita sendiri sebagai guru. Kita menyadari bahwa guru adalah sebagai kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, guru sangat membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar
untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendukung semua kompetensi yang ada pada murid. Demikian modul 2.1 eksplorasi konsep mengenai pengertian pembelajaran berdefisiensi ini saya sampaikan pada semua calon guru penggerak. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.